Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Feng Wu dan Hua Qi tiba dengan terengah-engah. "Aku baik-baik saja," ucap Lu Ming tersenyum. Tapi keduanya masih menatap Lu Ming dengan kaget. Karena tubuh Lu Ming benar-benar berlumuran darah, dia tampak seperti manusia berdarah. Terutama Hua Qi, selain keterkejutan, ada juga tatapan rumit di matanya, dan di kedalaman matanya, bahkan ada lebih banyak sentuhan dan kekaguman. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Pangxi?" Lu Ming bertanya dengan cemas. "Dia baik-baik saja. Sang alkemis telah menghubungkan tulang-tulangnya dan memberinya pil penyembuh. Itu seharusnya baik-baik saja," ucap Hua Qi. "Itu bagus." Lu Ming tersenyum sedikit. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. "Lu Ming, ada apa denganmu?" ucap Mulan, Feng Wu dan Hua Qi semuanya terkejut. Lu Ming tersenyum kecut, dan berkata, "Tampaknya aku perlu menyembuhkan lukanya di tempat," ucap Lu Ming. Segera, Lu Ming duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan menggunakan teknik pertempuran naga. "Sialan!" Hua Qi meraung. Lu Ming bahkan tidak bisa kembali untuk menyembuhkan lukanya, yang menunjukkan betapa seriusnya luka itu. Segera, Hua Qi, Feng Wu, dan Mulan semuanya berdiri di dekat Lu Ming untuk melindunginya. Orang-orang yang menonton sebentar dan kemudian pergi satu demi satu. Dan berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh sekte pedang Xuanyuan dengan kecepatan angin puyuh. Reaksi terhadap berita itu beragam. Beberapa orang mencemooh, berpikir bahwa Lu Ming adalah orang yang sembrono, bertindak secara impulsif, terlepas dari konsekuensinya, dan mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, tidak bijaksana untuk bertarung. Tetapi beberapa orang sangat mengagumi Lu Ming, berpikir bahwa Lu Ming penyayang dan benar, memiliki jalan yang kokoh dalam seni bela diri, dan memiliki arti terus maju serta berani dan rajin. Di jalan seni bela diri, seseorang harus tidak takut, mengambil tindakan ketika Anda harus, dan jika Anda menemukan sesuatu, Anda harus melihat sekeliling, bahkan takut, dan menelan napas. Jadi seni bela diri dan Taoisme seperti apa yang harus Anda latih. Bagaimanapun, ada berbagai argumen. Tentu saja, Lu Ming tidak mengetahui hal ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya. Penyembuhan ini memakan waktu 6 jam secara langsung. Saat Lu Ming membuka matanya, hari sudah malam. "Lu Ming, apakah kamu lebih baik?" ucap Lu Ming. Mulan adalah orang pertama yang menemukan Lu Ming bangun, dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Jauh lebih baik," ucap Lu Ming tersenyum. Setelah 6 jam penyembuhan, cedera pada dasarnya telah stabil, selama itu bertahan untuk jangka waktu tertentu, itu akan sembuh. Feng Wu dan Hua Qi juga bergegas ke sisi Lu Ming. Hati Lu Ming menghangat, dia tahu bahwa ketika dia pulih, beberapa orang telah berada di sisinya. Namun, ada seorang anak laki-laki kurus yang tidak pergi, mengawasi dari kejauhan. "Ayo kembali," ucap Lu Ming. Kemudian dia berjalan ke arah bocah kurus itu dan bertanya, "Siapa namamu?" ucap Lu Ming. "Lu, kakak senior Lu, namaku Li Yi," bocah kurus itu berkata dengan penuh semangat. "Li Yi, terima kasih kali ini," ucap Lu Ming tersenyum. Tidak, kakak senior Lu Ming, aku harus berterima kasih," ucap Li Yi buru-buru. "Ayo kembali ke Suzaku Yard bersama," ucap Lu Ming tersenyum tipis. Bersama-sama, mereka menuju halaman Suzaku. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke asrama. Setelah Lu Ming kembali, dia tidak kembali ke kamarnya, tetapi masuk ke kamar Pangxi. Pangxi sedang berbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya ditutupi perban, dan kaki serta lengannya juga diplester. Saat ini, Pangxi sudah bangun, melihat Lu Ming masuk. Dia berjuang untuk bangun, dan berteriak, "Kakak Lu Ming, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Pangxi. "Jangan bergerak, berbaring saja dan istirahat." Lu Ming buru-buru menghentikan Pangxi dari bergerak, dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," ucap Lu Ming. "Kakak Lu Ming, maafkan aku, akulah yang membuatmu terluka parah," ucap Pangxi dengan air mata berlinang. Jelas, dia juga mendengar tentang pertempuran Lu Ming. Lagi pula, lebih dari 6 jam telah berlalu. Seharusnya aku yang meminta maaf,
Target Yao Tianyu dan yang lainnya adalah aku, tetapi mereka menyeretmu ke bawah, ucap Lu Ming. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kakak senior Lu Ming. Itu semua karena aku terlalu lemah, kalau tidak aku tidak akan menyakiti kakak Lu, ucap Pang Xi, matanya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan tekad. Oke, batu besar, jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah yang baik, ucap Lu Ming tersenyum tipis, menepuk Pang Xi, lalu berjalan keluar dari kamar Pang Xi. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Armor ular bersisik merah rusak seperti ini, ucap Lu Ming melepas semua pakaiannya, memandangi baju besi ular bersisik merah compang camping di tangannya, dan tersenyum kecut. Kali ini, jika dia tidak memiliki Red Scarlet Snake Armor sebagai lapisan pelindung, dia mungkin akan terluka lebih parah lagi. Setelah mengganti satu set pakaian, Lu Ming keluar mengambil air untuk membasuh tubuhnya hingga bersih, lalu kembali ke kuil tertinggi untuk melanjutkan penyembuhan lukanya. Dalam sekejap, 7 hari berlalu dengan cepat. 7 hari kemudian, Lu Ming memainkan serangkaian pukulan di halaman dan melatih otot dan tulangnya. Setelah 7 hari, lukanya telah sembuh, ucap Lu Ming merasakannya, dan berpikir dalam hati, matanya berbinar gembira. Dia menemukan bahwa ki sejati yang dikembangkan oleh teknik pertempuran naga tidak hanya kuat dan kental, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Untuk orang biasa, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menyembuhkan cedera seperti itu, tetapi baginya, hanya butuh 7 hari. Latihan tingkat dewa memang sangat berguna. Mencicit. Pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka, dan Feng Wu masuk. Lu Ming, bagaimana pemulihanmu? Aku membawakanmu anggur obat, apakah kamu ingin mencobanya? Ucap Feng Wu tersenyum, menunjukkan senyum cerah. Aku sudah pulih, ucap Lu Ming tersenyum. Senyum di wajah Feng Wu membeku, dia memandang Lu Ming dengan mata seperti monster, dan berkata, ini baru 7 hari, dan kamu sudah pulih, ucap Feng Wu, ya, apa yang aneh? Apakah kamu tidak bertahu bahwa aku jenius, ucap Lu Ming melambaikan telapak tangannya, memotong udara dengan telapak tangannya, mengeluarkan suara siulan yang keras, lalu menatap Feng Wu dengan wajah yang bau dan berkata, jenius, akankah seorang jenius dipukuli seperti ini? Ucap Feng Wu meringkuk bibirnya dengan jijik, tapi masih ada ekspresi kaget di kedalaman matanya. Dia pulih dalam 7 hari, sungguh monster. Ngomong-ngomong, Feng Wu, bisakah kamu memberitahuku tentang daftar perunggu? Seberapa kuat para jenius di daftar perunggu? Tanya Lu Ming. Daftar perunggu, sangat kuat. Berbicara tentang daftar perunggu, wajah Feng Wu menjadi bermartabat, dan berkata, kamu juga tahu bahwa untuk daftar perunggu, kamu harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di platform perunggu untuk berada di perunggu daftar. Jika Anda ingin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut tidaklah mudah, dan semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit jadinya. Misalnya, setelah Anda memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, pada pertandingan ke-9 Anda akan menghadapi lawan yang juga memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, dan setelah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, Anda akan menghadapi lawan yang juga memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, jadi, sangat sulit untuk memenangkan 10 game berturut-turut. Jadi, para jenius di daftar perunggu sangat kuat. Mengalahkan prajurit dengan level yang sama dengan satu gerakan semudah makan dan minum. Saya mendengar bahwa kebanyakan dari mereka para jenius di daftar perunggu semuanya telah berhasil mengembangkan setidaknya satu seni bela diri misterius tingkat rendah. Bahkan jika mereka tidak berhasil mengembangkan seni bela diri misterius, mereka akan menguasai semacam teknik rahasia, dan beberapa bahkan telah mempraktikkan cara melatih tubuh, ucap Feng Wu. Feng Wu menjelaskannya kepada Lu Ming secara mendetail. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.